Di dalam kamar mandi, bagaimana kau bisa tahu apa yang aku dan Clayton bicarakan? Kina mengambil sikat gigi yang sudah diberikan pasta olehnya dan bertanya sambil tersenyum. Aku menguping di luar pintu sebentar. Aku mendengar apa yang kamu katakan dan kemudian hanya menebak apa yang kamu bicarakan dengan Clayton. Dia menjawab dengan tenang. Dia memang berdiri di luar pintu selama beberapa menit, tetapi sebenarnya dia mengetahui hal ini melalui cara lain. Tetapi dia tidak memberitahunya bagaimana cara dia mengetahuinya. Kina sedikit tercengang. Kina tidak menyangka dia akan mengakui bahwa dia telah menguping pembicaraannya dengan putranya. Aku tidak menyangka kamu berani menguping pembicaraan kami. Dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Memangnya aku tidak boleh mendengarnya? Dia mendengus dan kemudian berkata, pantas saja aku lebih menyukai putriku. Putranya selalu merebut kekasihnya setiap saat. Mendengar ini, Kina tiba-tiba tercengang. Melihat sikapnya yang aneh, Ezra pun bertanya, ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? Tidak, hanya teringat hari-hari ketika Clayton baru lahir. Dia sangat suka mengganggu orang lain sehingga kamu selalu mengeluh dan berkata pantas saja kamu lebih menyukai putri kita. Kina tersenyum sambil mengingat kembali hari-hari yang sangat membahagiakan itu. Pada saat itu, kau sangat menginginkan seorang putri. Kau bahkan memberi nama panggilan untuk bayi di dalam perutku. Teringat ketika Clayton lahir dan kau tahu bahwa Clayton adalah seorang putra, suasana hatimu langsung berubah. Bahkan terus menanyakan kepada dokter apakah sudah salah membawa bayi orang lain. Setelah keluar dari ruang persalinan, ketika aku tertidur karena kelelahan, kamu menggendong Clayton sambil menangis. Pada saat itu, Paman juga ada merekamnya dan mengirimkannya ke Momen. Aku juga meneruskan video itu. Kemudian, kamu tidak memperbolehkan aku untuk memberikan nama panggilan bayi untuk putra kita. Kamu mengatakan bahwa nama itu akan disimpan untuk putri kita. Putra kita seharusnya bernama si kecil pemarah. Tetapi aku merasa nama itu tidak bagus, jadi kita tidak memanggilnya dengan nama itu. Ekspresi wajah Ezra sedikit berubah. Dia menangis. Dia curiga apakah istrinya sedang mempermainkannya. Bagaimana mungkin dia menangis hanya karena putri yang dia harapkan berubah menjadi seorang putra. Namun dia memang sangat cocok dipanggil si kecil pemarah. Cepat sikat gigimu, aku dan Clayton akan menunggumu di luar. Ezra kembali tersadar dan kemudian berbalik dan keluar dari kamar mandi. Di dalam bangsal, Clayton sudah menghapus semua percakapannya dengan ibunya tadi. Melihat ayahnya keluar dari kamar mandi, dia langsung mengerutkan bibirnya dan memasangkan tampang dingin yang seolah tidak takut terhadap apapun. Ezra menaikkan sudut bibirnya dan tiba-tiba menggendong Clayton. Clayton mengira ayahnya akan memukulinya dan dia pun langsung melawannya. Tetapi dia malah merasakan kehangatan di pipinya dan dia pun tercengang ketika dia menyadari bahwa ayahnya menciumnya. Terima kasih sayang sudah membuat ibumu bahagia, Ezra berkata dengan lembut. Clayton merasa tersanjung, wajah dan telinganya pun memerah. Dulu ayah selalu memanggilnya Clayton ataupun si bajingan kecil. Sekarang, ayah memanggilnya sayang seperti ibu, bahkan menciumnya dan mengucapkan terima kasih padanya. Dia merasa terharu dan ingin menangis, tetapi dia teringat dengan perkataan ibunya yang memintanya untuk tidak mudah menangis, jadi dia pun menahannya. Kemudian, dia sengaja memasang tampang arogan dan menggelengkan kepalanya sambil memegang kedua telinganya yang merah. Ezra merasa lucu melihat wajah Clayton yang merah dan malu-malu, sehingga dia pun tidak bisa menahan diri dan mencium pipinya lagi. Aku juga sangat menyukai putraku, dia berkata dengan tulus. Meskipun dia sering menentangnya, tetapi itu tidak masalah. Ketika dicium ayahnya lagi, wajah Clayton yang memerah pun menyebar ke lehernya. Dia ragu sejenak, lalu mencium pipi ayahnya dengan malu-malu dan kemudian melingkarkan tangannya di leher ayahnya. Sebenarnya dia juga sangat menyukai ayah. Setelah selesai cuci muka, Queen Libra keluar dari kamar mandi dan melihat adegan romantis antara ayah dan anak ini.
Dia merasa heran. Kejadian penting apa yang terjadi ketika dia tidak ada? Kalian berdua terlihat sangat bahagia. Kina tersenyum dan duduk di depan meja. Tidak, Ezra menyangkalnya. Pada saat yang sama, Clayton juga menggelengkan kepalanya. Cukup kompak juga, kata Kina. Daripada melihat mereka berdua yang saling bertentangan, dia lebih suka melihat adegan romantis mereka saat ini. Ezra tidak mengatakan apa-apa. Dia menurunkan putranya dan menyajikan sarapan di atas meja. Clayton berlari menghampiri Kina, berjinjit dan mencium pipinya, dan kemudian duduk di kursi di sebelahnya. Mencium istrinya lagi, Ezra memelototi putranya. Clayton tersenyum lebar dan merasa puas. Dia sangat senang mengganggu ayah ketika ada ibu. Beberapa saat kemudian, tidak lama setelah sarapan, dokter datang untuk memeriksa Kina dan mengatakan bahwa dia akan datang lagi siang nanti, dan setelah memastikan situasinya stabil, Kina sudah boleh keluar rumah sakit. Setelah makan obat, Kina merasa ngantuk dan tertidur. Ketika dia bangun, hari pun sudah siang. Melihat hanya ada putranya di dalam bangsal dan tidak melihat suaminya, dia pun menebak mungkin suaminya sudah pergi ke Elysium. Ketika menemukan bahwa Kina sudah bangun, Clayton segera melepas earphone-nya dan meletakkan tabletnya, kemudian menuangkan segelas air hangat dan memberikannya pada ibunya. Terima kasih sayang. Kina mengambil air yang diberikan putranya. Setelah meminumnya, dia berkata, apa kamu merasa bosan menemani ibu di sini? Clayton menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak merasa bosan. Selama bersama ibu, bahkan hanya melihat ibu yang sedang tidur, dia juga tidak akan merasa bosan. Lagi pula, ibu terlihat cantik ketika tidur. Apakah ayah sudah pergi ke Elysium? Kina melihat jam dan ini sudah hampir waktunya makan siang. Dia merasa tubuhnya sudah pulih dan berpikir untuk memesan makanan atau mengganti pakaian dan membawa putranya keluar makan. Clayton menggelengkan kepala, lalu mengambil tabletnya dan menulis, ayah tidak pergi ke Elysium, dia pergi membeli makan siang dan akan segera kembali. Oh ya, Kina bertanya. Dia mengira Ezra meninggalkan putranya di sini dan sudah pergi ke Elysium. Clayton mengangguk, sayang, apa yang kamu lakukan ketika ibu tidur? Clayton menundukkan kepalanya dan menulis di tabletnya, menonton film Amerika. Sayang, apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Dia bertanya dengan kaget. Clayton mengangguk dan menulis, rata-rata ngerti, aku juga bisa sedikit bahasa Jerman. Aku belajar dari video. Dia tahu bahwa dulu ibunya adalah seorang guru bahasa Jerman. Oleh karena itu, dia pun ingin mempelajarinya. Dia belajar bahasa-bahasa asing tersebut melalui video. Biasanya ayah sibuk, jadi dia memberitahu paman ketiga dan paman ketiga akan meminta sekretarisnya untuk mencarikan beberapa video kursus bahasa asing untuknya. Dia menontonnya dan perlahan-lahan pun mulai bisa. Aku tidak menyangka anakku begitu hebat. Kina mencium pipinya lagi. Tapi kamu masih kecil. Jangan belajar terlalu banyak, nanti kamu akan kelelahan. Oke? Clayton tahu bahwa ibunya perhatian padanya, jadi dia pun menganggukkan kepalanya. Awalnya dia ingin menunggu hingga liburan musim dingin dan memberitahu ibunya bahwa pelajaran taman kanak-kanak terlalu mudah dan dia ingin pergi ke sekolah dasar. Tetapi sekarang sepertinya ibunya akan khawatir dirinya akan kelelahan karena tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah dasar. Setelah memikirkannya, dia pun memutuskan untuk tetap belajar di taman kanak-kanak selama 1 semester lagi dan baru akan membicarakan masalah sekolah dasar dengan ibunya. Mereka berdua berbincang untuk waktu yang lama dan kemudian Ezra kembali dengan membawakan makan siang. Semuanya adalah makanan favorit Kina dan makanannya cocok untuk pasien. Kenapa kamu tidak membeli makanan yang disukai Clayton? Kina bertanya sambil tersenyum dan makan. Ezra menoleh dan melihat putranya, lalu berkata, dia makan makanan dari kita, tidak perlu membeli sayuran khusus untuknya. Kina tercengang mendengar perkataannya. Beraninya dia mengatakan putranya seperti ini.
Ayah berubah menjadi menyebalkan lagi. Clayton mengerutkan keningnya dan lanjut makan. Setelah dia dewasa, dia harus menjadi lebih hebat daripada ayahnya dan kemudian mencari segala macam alasan untuk membuat masalah dengan ayahnya. Ayahmu pelit. Setelah kita pulang, ibu akan memasakkan makanan kesukaan Clayton. Kina mengelus wajah cemberut putranya dan membujuknya sambil tersenyum. Clayton mengangguk sambil tersenyum dan menatap Ezra dengan tatapan puas. Benar saja, ibu yang paling menyayangi aku. Setelah makan siang, Ezra membawa Kina keluar untuk mencari udara segar. Mungkin Clayton ketakutan ketika mengetahui Kina sakit dan dirawat di rumah sakit tadi pagi, sehingga Clayton terus mengikutinya selangkah demi selangkah. Di taman belakang rumah sakit, Ezra menemukan tempat yang lebih sepi. Kina, ada apa? Kina menatapnya. Bukankah kamu mengatakan Kevin akan pulang ke kota Leicester bersama kita minggu ini? Dia memperhatikan reaksinya dan bertanya dengan tenang. Kina terpaku dan wajahnya memucat. Iya, ada apa? Dia tersenyum terpaksa dan menjawab dengan suara serak. Clayton tampak bingung. Dia tidak mengerti kenapa ibunya terlihat tidak begitu senang ketika mendengar paman Kevin akan kembali ke kota Leicester bersama kita. Jadi begini, aku sudah memberitahu ibu dan ayah bahwa kita tidak akan pulang ke kota Leicester minggu ini. Jadi, nanti kamu juga menelepon Kevin dan memberitahunya. Dia menjelaskan, kenapa tidak pulang? Kina merasa lega ketika mendengar mereka tidak jadi pulang ke kota Leicester minggu ini. Jika boleh, dia ingin tetap tinggal di kota Zaun sampai orang itu meninggalkan kota Leicester dan kembali ke luar negeri. Namun dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Semalam kamu demam tinggi. Meskipun hari ini demam kamu sudah mereda, tetapi tubuhmu masih lemah dan tidak boleh berkeliaran terlebih dulu. Dulu, aku dan Clayton selalu pulang ke kota Leicester setengah bulan sekali. Tetapi setelah kamu kembali berubah menjadi 1 minggu sekali. Ketika ibu tahu bahwa kamu sakit, dia memintaku untuk tidak perlu pulang jika tidak berkepentingan. Jaga dirimu baik-baik saja. Ezra menjelaskan secara rinci padanya lagi. Jelas terlihat dia sangat tidak ingin pulang ke kota Leicester. Apakah ada seseorang yang membuatnya takut di kota Leicester? Tadi ketika Kina tidur, Ezra meminta putranya untuk tinggal di bangsal dan mengawasinya. Lalu, dia pergi keluar untuk menelepon Rosiki dan menanyakan masalah yang terjadi 4 tahun lalu. Pertemanan dia sangat sederhana. Orang yang jelas berhubungan dengannya adalah Tias yang baru saja keluar dari penjara dan Lucinta yang sudah meninggal. Dia juga mendengar bahwa Tias masuk penjara dikarenakan dirinya. Rosiki juga memberitahunya yang sebenarnya kenapa dia masuk penjara. Saat ini, dia masih belum bisa memastikan apakah orang yang ditakuti Kina adalah Tias atau bukan. Dan target lain yang dicurigainya adalah Helos. Kina mengatakan bahwa ketika dia menjadi penerjemah paruh waktu di Jepang 2 tahun lalu, dia pernah menjadi penerjemah Helos. Mereka saling kenal dan pernah bekerja sama 3 kali. Latar belakang Helos sedikit rumit. Berdasarkan yang dia temukan, tampangnya memang adalah seorang pimpinan perusahaan multinasional, tetapi keluarga mereka saling bertarung dengan sengit. Dia juga melakukan beberapa hal ilegal secara diam-diam, seperti penyeludupan senjata. Karena hal ini dilakukan Helos di luar negeri, jadi meskipun dia tidak tahu, dia juga tidak bisa ikut campur. Dan Helos sedang berada di kota Leicester beberapa periode ini, dia juga bertemu dengan Kina 2 kali. Meskipun tidak ada perilaku yang mencurigakan, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Meskipun Kina tidak menunjukkannya, tetapi dia dapat melihat bahwa Kina tidak ingin pulang ke kota Leicester. Dan kebetulan dia sedang sakit, jadi mereka tidak akan pulang dan tetap berada di kota Zaun. Dan dia akan memanfaatkan waktu ini untuk mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang ditakuti Kina. Setelah mengetahui bahwa minggu ini mereka tidak akan pulang ke kota Leicester, suasana hati Kina berubah menjadi lebih baik kemudian.
dia menghubungi Kevin dan memberitahunya bahwa mereka tidak akan pulang ke kota Leicester dikarenakan dirinya demam tinggi dan masih di rumah sakit. Kevin menanyakan kondisinya di telepon dan memintanya untuk menjaga diri dengan baik. Di sore hari, kondisi tubuh Kina sudah memulih karena mereka menginap di rumah sakit dengan terburu-buru, jadi tidak ada yang perlu dikemas. Setelah mengurusi formalitas keluar rumah sakit, mereka bertiga pun meninggalkan rumah sakit dengan gembira. Ezra yang berjalan di samping melihat istrinya bergandengan tangan dengan putranya sambil berbincang dan tertawa, merasa istrinya sangat cantik dan penuh kehangatan. Kemudian ketika dia teringat dengan masalah Kina yang tidak ingin pulang ke kota Leicester, dia pun mengerutkan keningnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun untuk merusak senyumnya yang indah. Kina menoleh dan melihat Ezra tampak sedikit murung dan menakutkan. Dia pun bertanya, "Ezra, ada apa?" "Tidak apa-apa." Ezra kembali tersadar, lalu tersenyum dan menjelaskan, "Aku sedang memikirkan masalah pekerjaan." Mendengar ini, Kina pun mengangguk. "Apakah aku sudah menunda pekerjaanmu hari ini?" "Tidak. Lagi pula, kamu lebih penting daripada kerjaan." Ezra khawatir dia akan merasa bersalah karena telah menunda pekerjaannya. Jadi dia berkata, "Karena kemarin kita ada rencana untuk pulang ke kota Leicester, jadi tugas hari Jumatku tidak banyak dan tidak harus segera diselesaikan. Senin depan, aku akan menanganinya sekaligus." Kina melihat waktu sudah menunjukkan jam 3 sore, juga tidak memungkinkan untuk memintanya kembali ke Elysium. Mungkin ketika dia tiba di Elysium, sudah hampir waktunya pulang kerja, jadi dia menanyakan pendapat Ezra. Bagaimana kalau kita berkeliling sebentar? Biasanya jam kerja, dia akan pergi ke Elysium dan Clayton akan pergi ke taman kanak-kanak. Dia hanya sendirian di rumah dan akan mencari sesuatu untuk dilakukan. Dan di hari Minggu, mereka akan pulang ke kota Leicester." Memikirkan hal ini, dia baru sadar bahwa dia belum pernah berkeliling dan mencicipi makanan lezat kota Zaun bersama suami dan anaknya. Dan kebetulan saat ini adalah waktunya teh sore. Kemudian, mereka akan pergi berbelanja, menonton film dan waktunya makan malam. "Baik," Ezra menjawab tanpa ragu. Clayton segera mengungkapkan idenya dan memberikan tablet ke ibunya. "Ibu, aku ingin menonton film, makan popcorn dan minum cola. Lebih menyenangkan menonton film di bioskop."